Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Aristiono, NPM 988205220111007. Saya dari kelas karyawan informatika semester 6. Saya kuliah di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan membagi pengetahuan saya mengenai Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT. Apa itu yang dimaksud dengan IoT atau Internet of Things? Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan hubungan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT ini memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M to M. Jadi seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi mesin to mesin ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Nah, itu penjelasan apa sih yang dimaksud dengan Internet of Things atau IoT. Kemudian, apa saja unsur pembentuk dari ekosistem IoT tersebut? Tentunya untuk membuat suatu ekosistem dari IoT, kita tidak hanya memerlukan perangkat-perangkat pintar, melainkan juga berbagai unsur pendukung lain di dalamnya. Nah, berikut kita bahas nih berbagai unsur pembentuk dari IoT. Nah, apa saja tuh pembentuk dari IoT, ekosistem IoT? Yang pertama ada Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, dalam IoT dibutuhkan kecerdasan buatan atau AI. Jadi AI ini adalah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau coba dipraktekkan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat berpikir dan berlaku layaknya manusia. Mungkin udah ada banyak yang contoh robot-robot seperti itu. Nah, yang kemudian ada sensor. Nah, unsur sensor ini merupakan unsur pembeda dari mesin IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor ini, mesin mampu membentuk instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat dan terintegrasi. Jadi saling terhubung antara mesin tersebut dan dari sensor. Nah, kemudian ada konektivitas. Konektivitas juga disebut sebagai koneksi antar jaringan. Dalam dunia IoT sendiri ada kemungkinan kita untuk membuat jaringan baru, jaringan yang khusus digunakan untuk perangkat IoT. Jadi dibutuhkan jaringan khusus dalam pembuatan IoT. Nah, apa saja sih manfaat Internet of Things ini untuk manusia? Beberapa contoh manfaat dari IoT dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Manfaatnya yang pertama itu
dari bidang pertanian. Penerapan IoT dalam sektor pertanian ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, salah satunya itu dalam urusan pengumpulan data. Nah, data-data tersebut yang dikumpulkan dapat berupa suhu, kelembapan, curah hujan, kadar air dalam tanah, dan pemantauan hama. Data-data tersebut didapat dari alat IoT tersebut. Nah, data-data tersebut bisa diolah dan membantu petani untuk mengembangkan atau membuat sektor pertanian itu lebih berkembang dan lebih maju lagi dalam mengendalikan unsur tanah, kadar air dalam tanah, kemudian kelembapan tanahnya, suhunya, terus pemantauan hamanya. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan. Dalam sektor kesehatan atau dalam dunia medis nih, di dalam dunia medis tuh Internet of Things terus dikembangkan. Direncanakan ke depannya seluruh hasil pemeriksaan dapat langsung diterima oleh para tenaga medis atau rumah sakit. Data-data yang dikirimkan seperti halnya tekanan darah, riwayat penyakit yang dialami, dan lain-lain. Kemudian bidang transportasi. Nah, dalam sektor transportasi, IoT dapat membantu manusia dalam mengintegrasikan atau mengontrol dan memproses informasi pada sistem transportasi. Nah, penerapan IoT ini dalam transportasi berkembang juga ya sangat cepat dan dapat diimplementasikan pada mesin kendaraan atau pada fungsi kemudi lainnya. Nah, contohnya itu yang berkembang itu dari Tesla mungkin ya. Itu teknologinya udah sangat canggih sekali itu. Nah, terima kasih. Itu mungkin penjelasan singkat tentang apa itu IoT, kemudian ekosistem yang dibangunnya apa saja, kemudian manfaat IoT di kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Sekian video pada kali ini. Bila ada kekurangan dalam materi ini, mohon maafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.